Halo, perkenalkan nama saya Septia, saya siswa dari Pekmen. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelas Data Wrangling dan SQL yang berjudul E-commerce Product Performance Analysis. Latar belakang dari proyek ini yaitu terdapat sebuah perusahaan e-commerce di Brazil yang menjual produk secara online dengan berbagai produk yang tersedia dan customer yang berada di berbagai negara bagian dan kota di Brazil. Perusahaan tersebut ingin mengetahui dari data historis yang ada bagaimana kondisi perusahaan melalui hasil analisa dan visualisasi penjualan dan kepuasan customer. Hasil analisa ini bisa membantu perusahaan dalam menentukan rencana dan strategi yang akan ditentukan untuk meningkatkan profitabilitas dan kemajuan perusahaan. Objektif analisis dari proyek ini yaitu yang pertama, perusahaan ingin mengetahui produk apa yang paling banyak dan paling sedikit terjual. Yang kedua, perusahaan ingin mengetahui produk apa yang paling banyak memberikan total penjualan tertinggi dan terendah. Yang ketiga, perusahaan ingin mengetahui apakah produk yang paling banyak terjual memberikan total penjualan tertinggi juga. Yang keempat, perusahaan ingin mengetahui bagaimana total penjualan di tiap negara bagian dan kota, dan negara bagian dan kota mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi. Yang kelima, perusahaan ingin mengetahui negara bagian dan kota apa saja yang memiliki jumlah customer terbanyak. Yang keenam, perusahaan ingin mengetahui bagaimana tren pertumbuhan customer di negara bagian dan kota dengan penjualan tertinggi. Yang ketujuh, perusahaan ingin mengetahui bagaimana hubungan antara rata-rata rating customer terhadap produk yang dibeli dengan jumlah produk yang terjual dan total penjualannya. Yang kedelapan, perusahaan ingin mengetahui bagaimana distribusi jenis pembayaran dan jumlah pembayaran yang digunakan oleh customer di tiap kota dan negara bagian. Yang kesembilan, perusahaan ingin mengetahui kapan waktu pembelian tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Data overview dari proyek ini itu diambil dari database OLIS yang berisikan 9 tabel. Dalam analisis ini digunakan 7 tabel yaitu OLIS Customers, OLIS Order Items, OLIS Order Payment, OLIS Order Review, OLIS Orders, OLIS Products, dan Products Category Name Translation. Selanjutnya, kolom yang digunakan untuk analisa ini adalah Order ID, Price, Payment Type, Payment Value, Review Score, Customer ID, Order Status, Order Purchase Timestamp, Customer City, Customer State, dan Product Category Name English. Selanjutnya yaitu sebelum melakukan analisa, kita perlu memeriksa data yang akan dianalisa dan menggabungkan antara data untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa. Kita akan memanggil import SQLite 3, import NumPy, import Pandas, import Matplotlib, import Seaborn, dan lalu setelah melakukan import database yang akan dianalisa, kita akan melakukan pemanggilan tabel-tabel yang akan digunakan untuk melakukan join data. Sehingga kita mendapatkan tabel final join yang berisikan gabungan dari berbagai tabel. Sehingga akan mendapatkan tabel akhir yang berisikan data yang akan dianalisa. Terdapat 11 kolom yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu data cleaning, yaitu handling missing values. Dalam data cleaning ini kita akan memeriksa apakah terdapat data yang mengandung missing values dalam tabel yang akan kita analisa. Berdasarkan hasil visualisasi di atas, terdapat 4 kolom yang mengandung missing values, yaitu produk kategori sebesar 1,47%, review score sebesar 0,83%, payment type sebesar 0,003%, dan payment value sebesar 0,003%. Selanjutnya kita akan melihat tipe dari 4 kolom ini. Untuk produk kategori bertipe objek, review score bertipe float, payment type bertipe objek, dan payment value bertipe float. Kolom review score dan payment value ini merupakan tipe data numerik, sehingga kita akan melihat distribusi dari dua data ini untuk mengetahui apakah akan menggunakan nilai min atau median untuk mengubah nilai nul tersebut. Setelah melakukan visualisasi, dapat dilihat bahwa distribusi dari review score dan payment value ini berdistribusi skewed, sehingga nilai medianlah yang akan digunakan untuk mengubah missing value-nya. Dan untuk data produk kategori dan payment type akan menggunakan nilai modusnya. Selanjutnya, kita akan merubah tipe data numerik menjadi tipe integral dan tipe data kolom order
purchase timestamp menjadi tipe date time untuk memudahkan dalam melakukan analisa. Selanjutnya yaitu handling duplicate values. Kita akan memeriksa apakah terdapat data duplikat pada tabel yang akan kita analisa. Dari 118.310 rows, terdapat data duplikat sebanyak 13.113 rows. Selanjutnya itu handling outlier. Langkah ini digunakan untuk memeriksa persebaran data numerik apakah terdapat data outlier atau tidak. Hal ini dilakukan agar data yang dianalisa ini bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk memeriksa outlier, kita menggunakan visualisasi box plot. Berdasarkan visualisasi ini, dapat dilihat bahwa terdapat outlier pada data. Dan kita akan menggunakan metode AQR untuk melihat nilai batas bawah dan batas atasnya. Selanjutnya, untuk menghapus data outlier, kita akan menggunakan metode handling capping. Yang ketiga yaitu data manipulation, dan di sini kita akan menjawab objektif dari analisis kita, yaitu yang pertama, perusahaan ingin mengetahui produk apa yang paling banyak dan paling sedikit terjual. Berdasarkan visualisasi ini, bahwa produk bed table menjadi produk yang paling laris terjual, diikuti oleh produk hot beauty dan sport leisure sebanyak 7.873. Untuk produk yang jumlah terjual paling sedikit itu pada produk security and service, fashion children clothes, dan CD-DVD musical. Pertanyaan selanjutnya itu perusahaan ingin mengetahui produk apa yang paling banyak memberikan total penjualan tertinggi dan terendah. Berdasarkan visualisasi ini, produk yang penjualan tertinggi yaitu bed table, lalu health beauty, dan watch gifts. Untuk produk dengan penjualan terendah yaitu pada produk security and service, fashion children clothes, dan CD-DVD musical. Lalu pertanyaan selanjutnya itu perusahaan ingin mengetahui apakah produk yang paling banyak terjual memberikan total penjualan tertinggi juga. Berdasarkan visualisasi ini dapat ditemukan bahwa produk bed table merupakan produk yang paling banyak terjual sehingga menghasilkan total penjualan tertinggi juga. Namun berbeda pada produk sport leisure yang menjadi produk terlaris nomor 3, namun menjadi produk dengan penjualan tertinggi nomor 4 di bawah produk watches gifts yang berada di nomor 7 untuk produk paling banyak terjual. Hal ini dikarenakan harga produk watches gifts lebih tinggi dibandingkan sport leisure sehingga berpengaruh terhadap total penjualan. Pertanyaan selanjutnya itu perusahaan ingin mengetahui bagaimana total penjualan di setiap negara, bagian, dan kota. Dan negara bagian dan kota mana yang memiliki tingkat penjualan tertinggi. Sao Paulo merupakan kota dengan jumlah order paling tinggi di Brasil, diikuti oleh kota Rio de Janeiro dan Belo Horizonte. Untuk negara bagian di Brasil, PI adalah negara bagian dengan jumlah order paling tinggi, lalu diikuti oleh RN dan AL. Untuk kota dengan penjualan tertinggi yaitu Sao Paulo, dan untuk negara bagian yang memiliki penjualan tertinggi yaitu PI. Lalu pertanyaan selanjutnya itu perusahaan ingin mengetahui negara bagian dan kota apa saja memiliki jumlah customer terbanyak. Kota dengan jumlah customer tertinggi itu ada pada Sao Paulo, lalu Rio de Janeiro, dan Belo Horizonte. Untuk negara bagiannya, yaitu yang tertinggi itu di PI, lalu RN, dan AL. Pertanyaan selanjutnya itu perusahaan ingin mengetahui bagaimana tren pertumbuhan customer di negara bagian dan kota dengan penjualan tertinggi. Berdasarkan visualisasi ini, pertumbuhan customer di 10 negara bagian yang memiliki penjualan tertinggi yaitu jumlah customer mengalami peningkatan di bulan Maret, Juli, dan November. Dan untuk di pertumbuhan customer di 10 kota dengan penjualan tertinggi, jumlah customer mengalami peningkatan di bulan Agustus dan bulan November. Pertanyaan selanjutnya yaitu perusahaan ingin mengetahui bagaimana hubungan antara rata-rata rating customer terhadap produk yang dibeli dengan jumlah produk yang terjual dan total penjualannya. Dari hasil visualisasi berikut ditemukan bahwa rata-rata rating tidak berpengaruh terhadap pembelian produk dan total penjualannya. Contohnya itu produk bed table, jadi produk dengan penjualan tertinggi dan paling banyak terjual namun memiliki rata-rata rating 3,97. Selanjutnya, yaitu perusahaan yang mengetahui bagaimana distribusi jenis pembayaran dan jumlah pembayaran yang digunakan oleh customer di tiap kota dan negara bagian. Dari hasil analisa berikut, credit card menjadi tipe pembayaran yang paling banyak digunakan dengan jumlah transaksi tertinggi di kota-kota Brasil,
Lalu untuk di negara bagian, kredit card juga menjadi tipe pembayaran yang paling banyak digunakan. Pertanyaan selanjutnya itu perusahaan ingin mengetahui kapan waktu pembelian tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Sebelum melakukan analisa, kita akan melakukan parsing date terlebih dahulu untuk membreakdown waktu pada kolom order purchase timestamp. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisa pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa, dan bulan apa terjadi penjualan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh bahwa customer paling banyak melakukan pembelian pada jam 4 sore dan mengalami penurunan pada jam 5 sore dan kembali mengalami peningkatan di jam 8 malam. Dan untuk pembelian tertinggi dalam hari Minggu merupakan hari di mana paling banyak terjadi transaksi. Untuk pembelian tertinggi dalam hitungan tanggal, puncak transaksi pembelian dilakukan oleh customer terjadi pada tanggal 24. Selanjutnya itu pembelian tertinggi dalam bulan, pada bulan Januari hingga bulan Maret mengalami peningkatan jumlah transaksi. Namun di bulan April mengalami sedikit penurunan dan di bulan Mei kembali mengalami peningkatan. Puncak jumlah transaksi tertinggi terjadi di bulan Agustus. Dan untuk kesimpulannya, produk yang paling banyak terjual yaitu Bathable, Health Beauty, dan Sport Leisure. Sedangkan untuk produk yang jumlah terjualnya paling sedikit yaitu Security and Service, Fashion Children Clothes, dan CD/DVD musikal. Yang kedua, produk dengan penjualan tertinggi yaitu Bathable, Health Beauty, dan Watch Gifts. Untuk produk dengan penjualan terendah yaitu pada produk Security and Service, Fashion Children Clothes, dan CD/DVD musikal. Yang ketiga, produk Bathable dan Health Beauty menjadi produk paling banyak terjual dan total penjualan tertinggi. Namun berbeda dengan produk Sport Leisure yang berada di bawah Watch Gifts dalam ranking total penjualan tertinggi. Hal ini dikarenakan harga produk dari Sport Leisure lebih rendah dari Watch Gifts. Yang keempat, yaitu kota dan negara bagian dan jumlah order tertinggi, maka total penjualan di kota tersebut merupakan paling tinggi juga. Hal ini juga sejalan dengan jumlah customer terbanyak ada di kota dan negara bagian yang memiliki jumlah order dan total penjualan tertinggi. Yang kelima, tren pertumbuhan customer di negara bagian mengalami peningkatan pada bulan 3, 7, dan 11. Sedangkan untuk di kota-kota Brazil mengalami peningkatan di bulan 8 dan 11. Yang keenam, review score tidak berpengaruh terhadap pembelian produk dan total penjualannya. Yang ketujuh, untuk tipe pembayaran dan total transaksinya, kredit card merupakan yang paling banyak digunakan di kota dan negara bagian di Brazil. Yang kedelapan, puncak pembelian tertinggi ada pada pukul 4 sore hari Minggu tanggal 24 dan di bulan Agustus. Untuk saran untuk kepada para manajemen di perusahaannya itu yang pertama, manajemen diharapkan meningkatkan kualitas dari produk Bathable. Meskipun menjadi produk paling banyak terjual dan total penjualan tertinggi, review score dari produk ini tidak tinggi, yaitu rata-ratanya itu sebesar 3,97. Yang kedua, manajemen dapat melakukan promosi untuk produk dengan jumlah terjual paling sedikit pada pukul 4 sore atau di hari Minggu, karena di jam dan hari tersebut paling banyak customer melakukan transaksi belanja. Yang ketiga, manajemen dapat melakukan promosi produk terbaru di negara bagian di bulan Maret, Juli, dan November. Untuk di kota-kota Brazil, manajemen dapat melakukan promosi di bulan Agustus dan November. Yang keempat, untuk dapat meningkatkan customer melakukan pembayaran melalui debit card, manajemen dapat memberikan promo diskon atau cashback menggunakan tipe pembayaran tersebut. Yang kelima, jika manajemen akan memberikan promo diskon, manajemen dapat melakukan promo tersebut selama bulan Agustus, karena di bulan tersebut terjadi puncak peningkatan transaksi belanja yang paling tinggi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.